Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zainal Abidin akan menjelaskan surat At-Taubah ayat 60 yang berfokus pada tafsir At-Tabari terkait dengan tema pengentasan kemiskinan. Surat At-Tabari ayat 60 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Asbabun nuzul ayat ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari ayat sebelumnya, yakni At-Taubah ayat 28 sampai 29, yang menggambarkan bahwa ada yang keberatan tentang pembagian Nabi sambil berkata bahwa beliau ini tidak adil karena membagikan kepada para penggembala dan lain-lain. Sehingga ayat ini berfungsi pembenaran terhadap sikap Nabi tersebut sambil menjelaskan bahwa zakat hanya untuk 8 golongan tersebut, dan Allah Maha Mengetahui siapa yang wajar menerima, dan Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan ketentuannya. Tafsir At-Tabari, Abu Ja'far berkata, zakat tidak lain hanya diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan golongan-golongan yang telah disebutkan dalam firman-Nya tersebut. Kita awali dengan golongan fakir dan golongan miskin. Para ulama saling berpendapat mengenai pemaknaan fakir dan miskin. Akan tetapi makna yang paling tepat menurut Abu Ja'far ialah fakir adalah orang yang membutuhkan namun ia tidak meminta-minta dan merendahkan diri kepada orang lain. Sedangkan miskin sebaliknya, yakni orang yang membutuhkan dan meminta-minta kepada orang lain. Akan tetapi bagaimanapun makna kedua golongan ini, mereka berhak menerima zakat karena kekurangan atau ketidakmampuan dalam mencari nafkah karena beberapa sebab. Selanjutnya para pengelola zakat, maksudnya adalah mereka yang bertugas mengambil, mengumpulkan, membagi, serta mengantar zakat pada mereka yang berhak menerima, terlepas apakah pengelola zakat itu kaya ataupun miskin. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah zakat yang diterima oleh ahli zakat. Namun menurut Abu Ja'far, pendapat yang benar adalah amil zakat diberi sesuai dengan kadar beban pekerjaan yang dilakukannya. Hal ini karena dalam ayat tersebut Allah tidak menjelaskan kadar bagi 8 golongan, tetapi Allah hanya menjelaskan bahwa zakat diberikan kepada 8 golongan tersebut. Maka dari itu kadar zakat bagi amil adalah sesuai dengan kadar pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian para mu'alaf yang dibujuk hatinya adalah mereka yang hatinya terpikat kepada Islam namun belum mendapat pertolongan. Tujuannya adalah memperbaiki hubungan dengan dirinya dan keluarganya. Para ulama berbeda pendapat tentang keberhakan menerima zakat bagi golongan mu'alaf yang dibujuk hatinya pada masa ini. Sebagian ada yang berpendapat telah dihapus, sebagiannya lagi berpendapat bahwa mu'alaf akan selalu ada di setiap masa sehingga masih berhak mendapat zakat. Menurut Abu Ja'far, pendapat yang benar berhubungan dengan kepentingan zakat, yakni 1. Menutupi kebutuhan kaum muslim, dan yang kedua menguatkan dan membantu Islam. Jadi segala sesuatu yang dapat membantu dan mengokohkan Islam berhak mendapat bantuan, baik ia kaya maupun miskin. Karena dalam konteks ini pemberian zakat tidak dilandasi karena butuh, namun demi kebaikan dan perkembangan agama Islam. Selanjutnya kalimat dalam ayat untuk memerdekakan budak. Budak di sini menurut Abu Ja'far adalah budak mukatab, yakni para budak yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya. Alasannya karena perlu diketahui zakat ini merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dan tidak ada manfaat duniawi atau bayaran yang kembali kepada orang tersebut. Sedangkan jika memerdekakan budak akan memberi manfaat kepada orang tersebut, sehingga menurut Abu Ja'far yang dimaksud budak dalam ayat ini adalah budak mukatab. Golongan yang keenam adalah orang-orang terlilit hutang, yaitu orang-orang yang berhutang namun bukan untuk bermaksiat dan tidak memiliki sesuatu yang dapat digunakan untuk membayar zakat, maka berhak mendapat zakat.
Golongan yang ketujuh yakni untuk jalan Allah. Menurut tafsir At-Tabari, maksudnya adalah nafkah yang bertujuan menolong agama Allah dan apapun yang menyokong proses serta syariat Allah yang disyariatkan atas hamba-hambanya, yaitu dengan memerangi musuh-musuhnya berperang melawan orang-orang kafir. Dalam keterangan lain dalam tafsir Al-Misbah, jihad di sini tidak sebatas dalam bidang militer, akan tetapi juga bidang pemikiran dan dakwah. Ancaman agama kini tidak hanya dalam bentuk pedang dan panah, namun juga doktrin-doktrin yang dapat mempengaruhi kejiwaan dan keimanan seseorang. Kemudian golongan yang terakhir yaitu mereka yang sedang dalam perjalanan. Maksudnya adalah musafir yang melewati satu negeri ke negeri lain. Dalam keterangan lain dijelaskan Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal untuk pulang. Terlepas apakah orang ini di negeri asalnya itu orang kaya atau orang miskin. Selanjutnya kontekstualisasi ayat surat At-Taubah ayat 60 dengan tema pengentasan kemiskinan. Dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang zakat dan sedekah, dapat disimpulkan bahwa harta benda ini memiliki fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah bahwa sesungguhnya segala yang diberikan kepada manusia adalah milik Allah, termasuk harta benda. Manusia hanya diminta untuk menyerahkan sebagian kepada sesama dan bukan semuanya, paling tidak sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh agama. Karena itu manusia perlu menyadari bahwa yang mereka miliki saat ini adalah hasil pemanfaatan dari apa yang terhampar di bumi ini yang berasal dari Allah Ta'ala. Manusia juga perlu menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Manusia juga perlu menyadari bahwa mereka merupakan saudara seadam dan sehawa. Apabila manusia dapat menyadari hal-hal tersebut dan mau memberi uluran tangan pada saudaranya, niscaya kemiskinan di bumi ini, khususnya di Indonesia, dapat teratasi sedikit demi sedikit. Karena pada dasarnya tujuan penciptaan manusia adalah untuk hidup bersama dalam suasana harmonis dan sejahtera. Itulah di antara hikmah zakat yang dapat kita ambil. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.